Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi jema'in. Puji syukur kehadirat Allah, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan pada hari ini untuk bisa sama-sama melaksanakan PBAK secara virtual. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Anda semua, perkenalkan nama Ibu Leni Novianti. Ibu adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di UIN Suska Riau, terutama di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Ananda semua, Ibu juga mengucapkan selamat bahwa sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa ataupun menjadi seorang mahasiswi gitu ya. Jadi kalau dahulu predikatnya atau status yang disebut sebagai siswa, sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa. Jadi tingkatannya sudah menjadi lebih tinggi gitu. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu harapkan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun berada dimanapun kita berada. Kemudian bisa mengikuti nantinya perkuliahan mulai semester awal ganjil, kemudian dapat juga melaksanakan perkuliahan secara virtual, baik itu nantinya dengan dosen ataupun bimbingan-bimbingan akademik lainnya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan sedikit mungkin pengarahan ataupun nasihat dan juga mungkin pandangan-pandangan dan kiat-kiat sukses gimana Ananda semua bisa nantinya sukses, bisa tepat waktu kuliahnya dan menyelesaikan dengan nilai yang terbagus, karena itulah yang diinginkan baik itu oleh mahasiswa semua ataupun oleh orang tua kita. Baiklah Ananda semua, Ibu akan menyampaikan tentang budaya akademik, sistem belajar mengajar dalam suasana COVID-19 dan strategi sukses di kampus. Jadi Ananda semua ini masuk pada masa di mana kita di Indonesia dan juga di dunia mengalami situasi adanya virus COVID, yang dimana virus ini tidak kelihatan tetapi memberi dampak pada semua bidang gitu ya, termasuk juga pada bidang pendidikan. Jadi berdasarkan edaran menteri, kita untuk yang zona merah dan kuning itu, bahkan kita sekarang di Pekanbaru adalah zona merah, diwajibkan untuk tetap melakukan perkuliahan maupun proses belajar mengajar dengan proses daring ataupun dalam jaringan. Jadi Ibu harapkan Ananda semua bisa mengikuti, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita sudah menjadi satu gitu ya, dalam satu wadah, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Baiklah, Ibu mulai. Ini gambar gedung kita, jadi mungkin Anda semua bisa lihat di web juga gitu, atau sudah pernah datang ke UIN Suska Riau. Ini gambar rektorat kita gitu ya. Dan di belakang itu ada Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Peternakan, Sains dan sebagainya. Dengan kondisi ini kita harus tetap bisa melakukan aktivitas gitu ya, dan juga kita harus tetap survive dalam hidup ini, sehingga kita pun di dalam pembelajaran, terutama kita yang sekarang proses belajar dengan zona merah, kita diwajibkan untuk tetap melakukan pembelajaran secara virtual. Jadi nanti Anda semua akan berkuliah dengan menggunakan sistem daring, baik itu nanti ada menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting ataupun menggunakan Google Classroom ataupun media-media online lainnya. Nah, ini Ibu akan menceritakan sedikit tentang bagaimana sih supaya kita bisa sukses di kampus ya. Jadi kalau dahulu mahasiswa dikatakan mahasiswa itu siswa belajarnya itu adalah masih dipandu oleh
guru, kemudian juga setiap waktu guru memantau dan sebagainya. Tapi kalau sudah menjadi mahasiswa, mahasiswa harus bisa memanage waktu sendiri gitu ya. Jadi banyak perubahan-perubahan, baik itu dalam hal pembelajaran, kemudian dalam lingkungan, juga pergaulan, itu harus kita manage gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah, karena yang kita ceritakan adalah bagaimana kita bisa sukses nantinya kuliah di universitas dengan waktu yang tepat, dengan nilai yang tepat, dan juga dengan hasil yang membanggakan. Nah, jadi ada beberapa yang perlu dilihat, itu yang pertama adalah masalah komunikasi nanti ya, itu akan Ibu jelaskan juga. Kemudian tentang skill pembelajaran, bagaimana strategi menghadapi ujian, cara belajar, kemudian cara membaca dan sebagainya, menyimak. Kemudian juga managerial skill, ini akan Ibu jelaskan sedikit tentang bagaimana menumbuhkan motivasi, kemudian manajemen waktu yang perlu di-manage supaya bisa kuliah tepat waktu tadi, dan juga perlu ada manajemen stres. Jadi jangan sampai stres kuliah gitu loh ya, karena yang kita inginkan adalah kita bisa sukses dengan nilai yang terbagus gitu. Kemudian nanti juga akan ada Ibu ceritakan tentang aktivitas pendukung, bagaimana menghadapi tantangan kalau tentang pendanaan ya, karena juga banyak beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa ya, kemudian bagaimana memperluas wawasan dan menjaga kesehatan, itu sangat perlu. Kemudian yang terpenting adalah iman dan amal soleh. Jadi kita kuliah di UIN Siska Riau itu plusnya itu adalah kita juga mendapatkan ilmu-ilmu agama. Jadi walaupun kita fakultas umum, tapi kita ada materi dan mata kuliah yang harus diikuti, yang itu merupakan mata kuliah agama. Tetapi tidak cukup di perkuliahan, tetapi kita juga harus menambah bagaimana supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita dengan disiplin dalam sholat gitu ya. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran, dan juga memilih teman supaya kita mendapatkan teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Oke, yang pertama yang perlu diingat adalah bagaimana kita bisa kuliah tepat waktu. Kemudian mendapatkan IPK yang bagus dengan nilai yang tinggi, karena ini merupakan syarat bagi kita untuk bisa ketika kita mau melamar pekerjaan. Kalau kita ilmu sosial itu minimal administrasi aja harus minimal IPK-nya 3. Jadi Anda semua targetkan gimana IPK minimal 3 gitu loh ya. Kalau bisa 4 apa salahnya gitu ya. Nah, itu yang ditargetkan. Bagaimana kita memanage supaya bisa dapat IPK yang bagus. Kemudian bukan hanya cukup IQ saja, karena berdasarkan penelitian ternyata orang yang memiliki IQ tinggi tetapi mempunyai emotional quotient yang rendah dan juga spiritual quotient yang rendah, itu tidak akan bisa dapat bekerja dengan baik. Jadi yang dipentingkan adalah kita mempunyai IQ yang tinggi ataupun sedang pun tidak masalah, tetapi memiliki akhlak yang mulia, kemudian bisa bekerja dengan tim, kemudian menghargai orang lain, dan disiplin yang tinggi, bahkan juga kemudian memiliki spiritual passion. Jadi kalau kita punya tingkat keimanan yang tinggi, misalnya memiliki disiplin waktu dalam sholat, berarti kita akan otomatis orang yang memiliki disiplin waktu dan sholat, dia akan melakukan disiplin dalam bekerja gitu ya. Kemudian takut akan berbuat dosa karena ada Allah yang melihat. Nah, itu menjadi suatu plus, nilai plus bagi Ananda semua, apalagi ketika nanti bekerja. Jadi tanamkanlah perlu adanya IQ, kemudian emotional quotient atau EQ, dan SQ atau spiritual quotient. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian ini pertanyaan Ibu yang suka dengan mahasiswa kalau masuk pertama ini ya. Apa sih alasan mau kuliah apa gitu ya? Apakah hanya untuk menyenangkan orang tua, daripada orang tua ngomel di rumah gitu ya, mendingan kuliah gitu ya. Jadi cukup menyenangkan hati orang tua, atau mau mencari uang yang banyak gitu. Jadi harapan kalau saya nanti tamat kuliah, saya bisa bekerja dengan ilmu yang
bagus dan nilai yang bagus, saya bisa dapat bekerja yang bagus gitu ya, dan dapat nilai yang banyak, dan dapat juga uang yang banyak. Atau ini mencari jodoh gitu lah ya. Karena apa? Lingkungan juga mempengaruhi. Jadi siapa teman kita bergaul gitu ya. Jadi kalau saya misalnya sarjana, otomatis nanti suami atau istri saya juga harus sarjana gitu. Nah itu juga apakah ini menjadi motivasi juga gitulah, atau bisa jadi ketiga-tiganya, atau hanya sekedar untuk mengisi waktu daripada tidur di rumah gitu ya, mendingan ada aktivitas seperti itu gitu. Tapi Ibu harapkan bukan itu menjadi motivasi kuliah. Kalau bisa semuanya digabung kemudian menjadi itulah yang terbaik gitu ya. Jadi coba dipikirkan lagi, kalau memang ada yang niatnya dari awal yang salah satu ini yang tidak bagus, coba diluruskan gitu ya. Nah ini yang Ibu inginkan, supaya kita bisa nanti Mas Ananda semua bisa kuliah dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah ini fakta bahwa 40 juta pengangguran di Indonesia ini juga, tetapi yang jelas kita harus cerdas namun tidak pandai bekerja sama dalam tim, itu menjadi suatu kekurangan gitu ya. Dan kemampuan untuk berkomunikasi juga akan menjadi suatu skill, karena sehingga di perkuliahan ini banyak nanti perkuliahan yang menggunakan presentasi. Itulah di sanalah mahasiswa dituntut untuk bisa mempertahankan argumennya, kemudian bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik ya. Nah ini dia bagaimana karakteristik bisa berkomunikasi, etika yang baik, kemudian cerdas, gigih, proaktif, dan juga kooperatif gitu ya. Jadi kita bisa menang dengan adanya karakteristik ini. Jadi kita harapkan kita bisa seimbang nih, perkuliahan jalan, kemudian berteman, berkeluarga, sosialisasi juga jalan gitu loh ya. Jadi bukan hanya belajar terus, bukan, tapi kita jawab seimbang. Karena itulah perlunya IQ, EQ, dan SQ. Nah nih, apa sih beda kuliah dengan sekolah gitu loh. Dulu kalau namanya SD, SMP, SMA itu disebut sekolah gitu ya. Tapi ketika masuk universitas itu disebut kuliah gitu loh. Nah ini bedanya, kalau di kuliah itu tanggung jawabnya lebih besar. Ibu katakan tadi bahwa tanggung jawab itu ke mahasiswa itu sendiri, Ananda semua gitu ya. Jadi tanggung jawab Ananda semua adalah yang akan mempertanggungjawabkan saya nanti bisa sukses atau tidak gitu ya. Saya bisa tepat waktu kuliah dengan nilai yang terbagus atau tidak gitu loh. Jadi tanamkanlah itu, bahwa itu tanggung jawab yang harus saya pikul dan harus saya buktikan nantinya kepada orang tua. Kemudian nilai juga lebih tegas. Kalau waktu di SMA mungkin nilainya ada 70, 80. Kalau di sini nilainya langsung A atau B atau C atau D. Jadi ada 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi atau kalau ada B plus, B min gitu. Tapi ya itu nilainya langsung otomatis gitu ya. Kemudian biasanya jumlah ujian lebih sedikit. Beda kalau misalnya di SMA itu mungkin tugas sebanyak-banyaknya dulu, setiap hari ada tugas ya. Kalau waktu kuliah bisa jadi tugas itu ada dua, ada yang terstruktur, ada yang mandiri. Jadi mandiri itu bisa jadi ketika dikumpulkan pada saat UTS atau ujian tengah semester ataupun pada UAS, dan jumlah ujiannya pun lebih sedikit. Jadi bisa saja pada saat mid semester ataupun pada saat UAS, apakah sekian soal dan sebagainya. Kemudian kecepatan mengajar lebih tinggi. Nah ini Bu katakan, kalau di SMA ataupun di sekolah dulu waktu menengah atas, di sana siswa selalu dipandu oleh gurunya gitu ya. Dan ketika di perkuliahan, dosen hanya memiliki kewajiban. Jadi dosen memiliki kewajiban kepada kelas yang diajarnya itu ya, pada saat dia ditugaskan misalnya 3 SKS. Berarti kalau 1 menitnya adalah 1 SKS itu ada 50 menit, berarti 5 kali 3 150 menit. Berarti 150 menitlah tanggung jawab dosen untuk stay pada saat dia memberikan perkuliahan.
Selanjutnya Anandalah yang harus mengimprovisasi kemudian juga menggali materi tersebut, karena biasanya dosen mengasihkan clue-clue dan juga nanti akan lebih dikembangkan oleh mahasiswanya. Jadi kecepatan mengajar itu lebih tinggi karena dianggapkan sudah mahasiswa, maka harus lebih menggali lebih banyak kepada mahasiswa. Kemudian ini juga salah satu job kita ini, bahwa kadang tugas itu tidak selalu diperiksa gitu, tapi bukan berarti ini semuanya ya. Apalagi kalau kita orang akuntansi, itu pasti tugas diperiksa. Karena apa? Ini berkaitan dengan angka-angka gitu loh ya. Oke, nah ini yang Ibu tekankan di sini adalah perlu iman yang kuat. Karena apa? Nanda semua nanti ketika sudah COVID ini kan kembali ke kampus, mungkin ada yang kos gitu ya. Jadi tanamkanlah keimanan, di mana rukun iman itu kita tanamkan di jiwa kita. Kemudian ibadah, menjaga sholat, membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika orang tua tidak di bersama kita dan kita dituntut untuk bisa bagaimana ibadah kita bisa, disiplin sholat kita harus tetap terjaga. Kemudian kita tetap melaksanakan rutinitas membaca Al-Quran gitu ya. Jadi kitalah yang harus memanage waktu itu. Karena apa? Allah akan menjaga kita. Kalau orang tua menjaga hanya ketika melihat, tetapi Allah dimanapun menjaga kita. Jadi dengan adanya disiplin sholat, ya, kemudian selalu mengaji, berzikir, nah itu akan membuat kita lebih mendekat kepada Allah, dan itu akan menjadikan hidup ini lebih tenang, lebih baik, dan menjalankannya dengan sukses gitu loh. Dan kemudian perlu lagi adalah akhlak. Jadi nanti kita perlu melihat gitu ya. Ibu mengatakan bahwa perlu kita memilih teman, itu sangat perlu. Karena apa? Pilihlah teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Jadi kalau melihat ada teman yang sudah agak-agak membawa negatif, itu mendingan kita jauhi saja. Karena apa? Kita takutnya kita bisa terpengaruh ya gitu, karena kalau pengaruh yang kuat itu akan mudah kita dipengaruhi. Jadi kalau sudah nampak seperti itu, mendingan kita menghindar. Carilah teman yang betul-betul bisa membawa kita kebaikan, yang seiman gitu ya, dan punya niat yang tekad yang bulat yang sama, bahwa kita mau menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, dengan nilai yang bagus, dengan akhlak yang mulia gitu ya. Jadi kemudian juga bergaul antara teman, bagaimana melihat bergaul sama yang lebih tua, apakah itu dosen ataupun ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di kampus gitu ya, ataupun lingkungan di tempat kosan kita nantinya. Dan juga perlu lagi adalah adab berpakaian. Kita sebagai muslim atau muslimah gitu ya. Jadi terapkanlah bagaimana berpakaian yang baik, yang sopan, yang menutup aurat dan sebagainya. Ini sangat Ibu tekankan ya, karena kita adalah di UIN Suskaryao. Nah ini sistem pembelajaran di suasana COVID. Jadi berdasarkan surat edaran Mendikbud bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran satu semester ini menggunakan daring, yaitu dalam jaringan. Jadi karena apa? Kita disebut masih zona merah gitu ya. Kalau zona hijau mungkin kita sudah bisa tatap muka langsung gitu. Kemudian di mana proses pembelajaran dilaksanakan dalam daring, baik itu menggunakan apakah media-media bisa Zoom, Google Meet. Mungkin Anda semua sudah mengalami ketika di SMA, karena juga semester lalu di SMA sudah mulai ada pembelajaran menggunakan virtual ini atau jaringan ini ya. Dan di sini kita mengharapkan bahwa walaupun kita perkuliahan secara jauh ataupun online, kita harus tetap bisa memanage, kemudian memanfaatkan ilmu-ilmu yang didapat nantinya. Jadi perlu adanya peningkatan kemampuan TIK atau teknologi informasi komunikasi ya. Jadi IT itu sudah sangat penting bagi kita untuk pembelajaran jarak jauh. Nah di akademik nanti Ananda semua mulailah aktif membuka website kita UIN Suskaryao. Lalu nanti kalau kita di ekonomi ada sistem pelayanan berupa IRES, itu di UIN Suskaryao. Ikutilah kapan jadwal-jadwal, misalnya kapan menginput mata kuliah atau mau input KRS, kemudian kapan harus
meminta penasihat akademik. Jadi Ananda semua nanti akan diberi penasihat akademik sebagai orang tua Ananda semua di kampus gitu loh. Jadi itu pengganti orang tua yang ada di rumah, ketika di kampus disebut penasihat akademik. Kalau ada masalah, ceritakanlah kepada penasihat akademik sebagai orang tua kita itu gitu ya. Kemudian di IRAS juga ada jadwal semua dicantumkan di sana, siapa yang mengajar, kemudian mata kuliah yang kita ambil, kemudian jadwal-jadwalnya di sana semua sudah ada informasinya. Jadi tolonglah sering untuk membuka sistem IRAS itu, karena kita jarak jauh, jadi aktiflah membuka webnya gitu ya. Kemudian untuk masalah kurikulum ini sudah ada paket-paket setiap jurusan, itu kita antara 140 sampai 150 SKS. Jadi nanti ada mata kuliah itu, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan gitu ya. Jadi kalau yang wajib tuh memang harus diambil, sedangkan pilihan bisa dipilih mana yang dari misalnya ada 12 pilihan yang boleh diambil misalnya 6, jadi kita milih saja gitu ya. Nah ini SOP kuliah daring kita, jadi jumlah tatap muka per semester itu sebanyak 16 pertemuan. Nah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi Ananda semua ketika mendapatkan jadwal, sepakati jadwal tersebut. Kalau misalnya Senin jam 8 berarti sudah stay di depan laptop misalnya ya. Kemudian dosen akan mengumumkan dahulu, biasanya membuat grup WA grup dulu, apakah media yang disepakati menggunakan apakah Zoom, kemudian menggunakan Google Meet atau menggunakan Google Classroom ataupun media lainnya. Itu disepakati dengan dosen yang akan mengajar ya. Nah, jadi tolong usahakan 16 pertemuan diikuti ya. Nanti akan ada absensinya secara online dan juga materi-materi yang akan diberikan oleh dosen, dan juga tugas-tugas baik itu terstruktur maupun mandiri. Nah kemudian dalam perkuliahan ini untuk yang semasa COVID ataupun kondisi yang luar biasa sekarang, perkuliahan yang untuk konvert interaktif. Jadi maksud Ibu, dalam 16 pertemuan itu ada 4 pertemuan yang wajib tatap muka secara online dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi yang mungkin online itu misalnya Google Meet ataupun menggunakan media Zoom meeting. Nah ini maksudnya interaktif yang secara langsung, secara virtual tapi secara langsung kelihatan gitu ya. Kemudian untuk yang 12 pertemuan lagi boleh digunakan dengan menggunakan media apakah Google Classroom yang tidak kelihatan, ataupun email, ataupun media WhatsApp dan sebagainya. Itu boleh digunakan. Ya, yang jelas untuk 4 pertemuan dalam satu semester itu harus ada tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa. Di sanalah dosen bisa interaktif langsung gitu ya. Di Google Classroom juga bisa sebenarnya interaktif tapi menulis gitu ya, menulis secara diketik pertanyaannya dan sebagainya. Tapi kalau Google Meet itu kelihatan langsung wajahnya. Jadi duduklah yang rapi, kemudian berpakaianlah yang rapi, ya seolah kita kuliah gitu loh. Nah ini juga untuk mata kuliah teori maupun praktikum. Kemudian pertemuan perkuliahan selanjutnya dapat berupa konferen, penugasan, baik itu makalah ataupun bentuk lainnya, dan disepakati oleh dosen dengan mahasiswa. Dan itu biasa dosen itu sudah punya silabus dan SAP bagaimana dia akan mengajarkan untuk satu semester ini. Kemudian standar pertemuannya juga ini untuk per kelas dan per mata kuliah. Yang tadi media yang digunakan bisa media Zoom meeting, kemudian Google Meet, Google Classroom, Learning Winsuska atau media sosial lainnya disepakati dengan dosen. Nah ini cerita Ibu, jangan, tolong diingat bahwa malas itu harus diberantas gitu ya. Karena apa? Ciri-cirinya selalu punya alasan untuk menunda. Jadi walaupun kita kuliah secara virtual, itu dosen tuh akan ngasih juga tugas. Jadi kalau tugas itu nanti ditumpuk-tumpuk, maka akan menggunung gitulah. Jadi akan menyebabkan kita malas melakukannya. Jadi kalau ada tugas segerakan.
Kemudian kalau yang kurang penting tuh ya nantilah gitu ya. Jadi tolong kita bisa memanage juga waktu. Kemudian motivasi diri, gunakan aturan 5 menit gitu ya. Bagaimana supaya bisa selesai. Kemudian tugas yang besar itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Kemudian kalau perlu bantuan kita perlu minta bantuan. Dan dosen itu akan bersedia dihubungin misalnya dengan WA dahulu, Bu saya mau diskusi, ada yang nggak ngerti atau bagaimana, misalnya di luar jam perkuliahan ya, dosen akan bersedia. Tapi dengan komunikasi yang baik ditulis di WA dahulu. Kemudian juga perlu adanya belajar bersama teman. Jadi kalau memang ada teman di dekat rumah atau apa, bisa diskusi dengan teman, itu juga boleh dilakukan. Dan ini juga beri hadiah gitu ya, kalau kita mendapat, misalnya kita punya prioritas tercapai, lalu kita perlu menyenangkan diri gitu. Wah saya boleh beli es krim nih untuk saya sudah bisa memenuhi waktu dengan tepat dan sebagainya. Jadi ini perlu dibuat ya. Nah nanti ada pertanyaan, Bu saya ini salah jurusan loh, saya pinginnya bukan masuk jurusan ini. Tetaplah Ananda semua jalani semuanya dulu. Karena apa? Bidang studi itu jadikan dia sebagai batu loncatan dan bukanlah sebagai penentu masa depan. Jadi ingatlah, ada banyak sekarang orang yang kadang kuliahnya kerjanya itu sesuai dengan bidang ilmu, ada yang tidak gitu. Kita harapkan kita sesuai gitu ya. Dan terutama akuntansi nih, akuntansi itu bisa bekerja di semua bidang, di semua instansi, mau di perusahaan, di pemerintahan maupun di mana, pasti membutuhkan tenaga akuntan. Jadi itu plus minusnya, plusnya kita ya jurusan akuntansi. Ini manajemen waktu yang Ibu katakan tadi, tolonglah manajemen waktu, manajelah waktu sebaik-baiknya gitu ya. Jangan suka menunda gitu, pandailah menentukan mana yang prioritas, dan hilangkanlah malas itu gitu ya. Caranya buatlah daftar kegiatan dahulu, kemudian buat skala prioritas, kemudian perkirakan kebutuhan waktu, alokasi waktu, dan kemudian lakukan evaluasi, tercapai target apa tidak. Nah jadi untuk diri pribadi dulu coba lakukan itu. Oke. Nah cara belajar, kita perlu mengetahui saya ini sukanya apa ya, apakah suka belajar dengan apakah visual gitu ya. Nah kita apakah dengan menggunakan auditori ataupun dengan kinestetik. Nah itu kita yang harus mengenal dengan diri kita. Jadi kalau visual berarti kita menggunakan gambar atau peta. Jadi kita pahami dulu lewat gambar, warna, suka bermain warna, itu bisa lakukan ya. Tapi kalau kita orang yang kinestetik, mungkin lebih banyak anggota tubuh, misalnya menyentuh touch gitu ya, kemudian melakukan latihan sesuai dengan misalnya mengerjakan tugas-tugas latihan dan sebagainya. Kemudian belajar otak kiri, ini Bu ulang-ulang lagi nih ya, bagaimana kita bisa melaksanakan menggunakan ya otak kiri kita gitu, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian menggunakan otak kanan, bagaimana kita membagi waktu gitu ya, membuat daftar-daftar yang harus dipelajari. Dan juga strategi belajar, ada yang berkelompok, ada yang mandiri, itu kita coba kira-kira saya bagusnya yang seperti apa. Ada yang saya baru konsentrasi kalau belajar sendiri, ada kayak saya lebih masuk nih kalau belajarnya berkelompok gitu ya. Jadi mana yang kita kemampuan yang kita miliki, kita coba improvisasinya. Nah ini yang mungkin nanti Ibu akan share materi ini. Nanti kalau di Ananda semua Ibu akan kasihkan pada saat mungkin pertemuan nanti akan Ibu online kan di materi ini di web, bisa juga nanti ya, silahkan dilihat. Demikianlah Ibu pengarahan, mungkin nasihat gitu ya bagi Ananda semua. Ibu harapkan Anda semua bisa melaksanakan perkuliahan dengan tepat waktu, dengan nilai yang bagus, IPK yang tinggi, dan kemudian juga berakhlak mulia, kemudian IQ yang bagus, emotional quotient yang bagus, dan juga spiritual quotient yang bagus. Itu yang diharapkan oleh orang tua dan juga manusia secara umumnya ya. Baiklah,
Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.